Saya dapat temanya, ini bukan saya yang buat ya Pak Purwa ya. Saya hanya kasih kalimat kata-katanya, nanti ada pembantu saya yang kerjakan, yaitu AI. Ya, jadi saya hanya tulis kata demi kata, lalu dia akan olah menjadi sebuah gambar yang mungkin lebih menarik untuk dilihat, tapi sebenarnya firman Tuhannya yang harus diingat, bukan gambarnya ya. Karena gambar produk manusia, tapi firman Tuhan adalah dari sorga. When silence heals more than words. Ketika berdiam itu menyembuhkan lebih dari kata-kata yang saudara ucapkan atau kata-kata yang saudara dengarkan. Ya. Kalau saudara lihat gambarnya, ada seorang wanita yang sedang memandang jauh ke depan, ya, ada danau di depannya. Lalu dia coba merenungkan kehidupannya. Saya nggak tahu kenapa AI tampilkan ini gambar dengan judul seperti ini, tapi kemungkinan besar wanita ini pun sedang dalam proses untuk mendapatkan penyembuhan. Ya. Ada 3 kata penting yang saya tuliskan di situ adalah stillness, quiet, and silence. Stillness itu artinya dia dalam keheningan. Quiet itu artinya dia berusaha untuk berdiam diri. Dan yang terakhir adalah apa? Silence. Nah, 3 kata ini menjadi penting kalau kita mau memahami tentang when silence heals more than words. Masalahnya sekarang saudara-saudara, kalau kita lihat ini proses yang terjadi sekarang di dunia ini, banyak orang terlalu banyak bicara. Next. Banyak orang terlalu banyak bicara, hidup ini kayaknya bising sekali telinganya. Betul ya? Ya. Ini khususnya ibu-ibu ini, mohon maaf loh ibu-ibu ya. Suami baru ngomong 1 kalimat, ibu-ibu udah 1 paragraf. Nah, bayangkan kalau suami ngomong 1 paragraf, ibu-ibu 1 buku. 1 buku tuh. Ya. Karena memang menurut penelitian bahwa pria itu memang kata-katanya lebih sedikit daripada wanita. Itu harus diakui ibu-ibu ya, enggak usah tersinggung hari Sabat ini ya. Saya hanya bawa sebuah fakta aja. Tapi kadang-kadang laki-laki lebih banyak kata-katanya daripada perempuan. Kalau laki-laki itu sales. Ya, kalau sales pasti banyak omong ya kan. Nah, tapi yang normal, laki-laki itu memang sedikit lebih apa? Kata-katanya sedikit berbicara. Ya. Tetapi kita butuh apa yang namanya silence. Keheningan, ketenangan, kedamaian sebelum kita mendapatkan apa? Penyembuhan. Penyembuhan yang paling utama it is from Jesus Christ. The true healing it's from Jesus Christ. Ya. Di sini ada dokter ya. Kalaupun saudara pergi ke dokter jiwa saudara, tetap aja belum sembuh. Ya, di dekat kampus saya ada rumah sakit jiwa. Kalau Anda butuh teman, saya carikan di sana. Ya. Tetap aja nggak bisa. Orang yang sakit jiwa itu dimulai dari apa, saudara? Ya dari stres, nggak bisa handle persoalan hidupnya dan lain sebagainya. Lalu proses yang namanya silence, heals more than words itu nggak terjadi dalam hidupnya. Yang ada diomelin, dikritik, nggak tahan pecah ini saudara. Lalu berperilaku aneh. Setelah berperilaku aneh, ya dibawa ke tempat rumah sakit jiwa. Jadi begitu pentingnya untuk merasakan penyembuhan melalui proses kita apa? Berdiam. Ada air mata yang tidak butuh solusi, dia hanya butuh ruang dong. Ya. Anak sudah nangis malah diomelin sama maminya. Padahal saudara-saudara tahu kenapa anak ini pulang dari sekolah nangis. Anda tidak tahu bahwa di sekolah mungkin dia sudah dibully. Mungkin di sekolah dia nilainya paling jelek matematikanya. Itu sebabnya dia sampai rumah nangis. Sampai di rumah, dasar anak cengeng katanya. Lah ibu gak tahu bu persoalan di sekolah tadi apa. Akhirnya air mata itu tidak ada yang mengusap. Yang ada malah terbebani. Karena dianggap tidak mampu.
Ayat renungan kita sahabat ini Mazmur 46 ayat 10, kalau saudara punya Alkitab boleh baca. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah apa? Akulah Tuhan. Kalau kita terlalu bising, terlalu berisik, maka engkau tidak tahu siapa itu Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah siapa? Akulah Tuhan. Ada contoh di Alkitab, Ayub ya. Saudara-saudara tahulah cerita Ayub ya. Adakah orang di dunia ini yang mengalami ujian lebih berat dari Ayub? Ada enggak? Di zaman kita inilah, ada enggak? Anak 10 mati semua. Ya. Harta semua habis. Mungkin tinggal rumah yang ditempati itulah. Mungkin ya. Tubuh hancur lebur. Tetapi Alkitab katakan justru Ayub disembuhkan, dipulihkan Tuhan dalam keheningan badai. Ini gimana cara memahaminya saudara-saudara? Badai itu kan pasti berisik ya. Badai itu kan pasti bersuara dia. Tapi Alkitab katakan bahwa Ayub justru disembuhkan dalam keheningan badai. Ternyata di dalam badai yang bagi kita itu pasti suaranya keras dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa munculkan badai yang justru tenang. Kalau gitu maknanya Bapak Pendeta, dalam kesulitan yang kita hadapi sekalipun, ada suara yang lembut mau bicara kepada saudara. Dan suara itu tidak bisa didengar kalau Anda dan saya berisik. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa bicara sama kita ketika hati kita ini sedang berisik, saudara. A, B, C, D, semua pertanyaan ditanyakan dari huruf A sampai Z. Kalau saudara banyak bertanya sama Tuhan A sampai Z, kira-kira dapat jawaban nggak? Enggak. Nggak dapat jawabannya. Next. Nah, oleh sebab itu yang pertama adalah karena tidak semua luka butuh jawaban. Sebagian butuh apa? Kehadiran. Contohnya adalah Ayub 2 ayat 13. 3 sahabatnya duduk bersamanya 7 hari 7 malam tanpa berkata apa-apa. Dan Alkitab katakan karena mereka melihat bahwa sangat besar apanya? Penderitaannya. Siapa yang pernah melihat orang sakit 7 hari 7 malam? Enggak ada. Paling nanti kalau seandainya ini habis gereja ini ya, melawat ke rumah sakit. Oke ya, berdoa dulu ya. Udah pulang, udah. Ini 7 hari 7 malam saudara-saudara. Nungguin ini orang sakit di sini. Terkadang tidak semua hanya dengan kata-kata. Tapi cukup dengan kehadiran saudara, masalah selesai. Masalah selesai. Kadang kita merusak proses penyembuhan orang lain karena buru-buru bilang, sabar ya, semua ada hikmahnya. Katanya. Ya kan? Kebenaran tanpa empati itu seperti pisau loh saudara-saudara. Diam yang menemani kadang lebih menyembuhkan. Kamu ngapain ke sini? Ya pokoknya aku di sinilah gitu. Terus nggak ngomong apa-apa? Enggak, aku pokoknya di sini aja. Oh, barulah dia tahu. Rupanya teman saya ini nggak pandai ngomong, nggak tahu mau bikin apa. Tapi dengan dia merasa bahwa dia ada di samping temannya yang lagi bergumul ini, itu sudah membawa ketenangan sama dia. Ya, jadi besok-besok kalau kita melawat ya, nggak usah banyak-banyak kalimat Pak. Ya, duduk aja. Gitu. Terima kasih ya sudah datang. Ya sama-sama. Ya itu aja. Kehadiranmu membawa kelegaan. Itu kalau orang yang pacaran. Ya, datang pacarnya, oh kehadiranmu membawa apa? Kelegaan. Kalau sudah menikah, kehadiranmu membawa persoalan tambahan. Ya kan? Nggak jadi. Ya kan? Jadi mendingan apa?
Minggir dulu gitu loh. Jangan, kalau suami istri lagi berantem gak usah diperpanjang. Minggir aja dulu. Kehadiranmu menambah persoalan baru. Ya, jadi nunggu, mungkin besok lah baru kita apa ngomong lagi ya. Karena tidak semua luka butuh jawaban, sebagian butuh apa? Kehadiran. Ini harus diingat baik-baik. Hadir, dengar, doakan, itu cukup. Jangan pulang dulu, saya mau curhat. Silahkan. Gitu. Gak apa-apa, dengerin aja. Terus komenmu apa? Mari kita berdoa. Udah, gak usah dikomentari saudara-saudara. Karena salah komentar, tambah masalah nanti. Apalagi kalau saudara seperti menyudutkan dia, tambah masalah. Lebih bagus apa? Doakan saja. Nanti dalam doa itu masukkan nasihatnya. Ya kan? Kan gak serasa menasihati. Saudara sedang berdoa. Iya kan? Tuhan berikanlah kekuatan kepadanya supaya jangan terus dia berpikir negatif sama orang. Karena masuk barang itu saudara. Ya kan? Begitu caranya ya. Baik, yang kedua. Karena Tuhan sering berbicara paling jelas saat kita berhenti berisik. Contoh di Alkitab adalah Nabi Elia ini. Nabi Elia ini stres hidupnya. Kenapa? Setelah dia membunuh 850 Nabi Baal, ada satu perempuan yang marah di istana. Siapa itu? Isabel. Apa kata Isabel? Kau juga akan kubunuh katanya. Bayangin saudara, melawan 850 laki-laki, seorang Nabi Elia berani. Melawan perempuan satu enggak berani dia. Itu the power of mak-mak ini memang luar biasa. Ya, 850 loh dibunuh sama dia loh, berani loh itu. Main penggal aja kepala orang. Tapi ketika Isabel berseru dari istana, kau pun akan mati ku kejar, ketakutanlah dia. Berlari-lari ke sana kemari. Lalu apa Alkitab catatkan? Tuhan tidak ada di dalam apa? Angin besar. Keluar angin buah besar. Tunggu-tunggu mana Tuhan? Gak ada. Tuhan datang lewat gempa, tunggu-tunggu, gak ada. Tuhan datang lewat api, gak ada. Dia justru muncul di mana? Angin yang apa? Semoi. Jadi Alkitab pun mengajarkan kepada kita proses bagaimana Tuhan mau menyembuhkan kita ketika kita berdiam sejenak. Ketika kita berhenti. Kita terlalu sibuk minta tanda sampai tidak dengar jawabannya. Tuhan berikanlah tanda. Udah dikasih gara-gara saudara dan saya ngomong terus. Itu tanda udah lewat dia. Karena apa? Terus kita bicara. Tapi tidak mau berhenti. Diam bukan berarti Tuhan jauh dari engkau. Seringkali diam itu adalah cara Tuhan untuk mendekat kepada saudara. Supaya kita berhenti berlari dan mulai dengar apa? Detak hati Tuhan. Tiga kata kuncinya apa? Berhenti berisik, mulailah dengarkan, dan rasakan hadirat siapa? Tuhan. Habakuk 2 ayat yang ke-20, berdiam dirilah di hadapan apa? Hadirat Tuhan. Saudara-saudara, itu ayat sebenarnya ya, banyak gereja yang salah gunakan itu ayat enggak ada hubungannya sama ditempel di mimbar. Jangan ribut di gereja. Enggak ada hubungannya. Ayat itu kalau saudara baca konteksnya adalah terjadi kegelisahan antara Habakuk dengan siapa? Tuhan. Habakuk mempertanyakan kenapa kok orang yang benar menderita. Kemudian Tuhan katakan oke, saya akan apa? Tolong mereka. Nolongnya pakai orang yang jahat. Yang lebih jahat daripada yang mau ditolong. Ada pergumulan batin antara Habakuk dengan cara kerja Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kamu masuk dulu ke bait suci itu. Dan saya akan ngomong sama kamu.
kegelisahan hati tentang cara kerja Tuhan itu diselesaikan dengan saudara berdiam. Makanya katakan berdiamlah di hadapan apa? Tuhan. Diam bukan berarti kekosongan, tapi itu adalah ruang untuk Tuhan bicara sama saudara. Ya. Di rumah tangga juga begitu, kalau dua-dua ngomong, yang dengar siapa? Ya tetangga. Ya toh. Jadi satu ngomong, satu diam. Nah yang paling banyak diam itu suami. Satu kali ada pengalaman, ini kisah nyata ya saudara ya. Jadi ini istrinya ya, ada punya jam lah gitu ya. Kelihatannya jam ini ada harganya lah gitu, ada harga. Saya di situ waktu itu. Jadi karena check out dari hotel, lalu kami sudah berangkat pakai mobil, ini sudah jauh nih, kira-kira mungkin sudah 30 km. Ini istri tiba-tiba apa? Pi, jamnya tinggal Pi katanya. Wah kacau saya bilang, kalau jam 3 berarti apa ini? Balik lagi nih 30 km ini, persoalan tambah ini. Ya kan? Datang suaminya gitu. Pak Pendeta, balik lagi ya. Kenapa? Ini istrinya apa? Jamnya tinggal. Udahlah nanti aja pas pulangnya kan lewat lagi. Jangan pendeta, mahal jamnya. Oh gitu, ya udah balik lah saya. Nah istrinya masuk lagi ke hotel, suaminya di mobil ngomel-ngomel saudara. Memang istri saya itu pendeta, dari tadi gak ada kerjanya pendeta. Saya bilang, jagoan juga nih kawan nih. Ya. Tiba-tiba istrinya datang, papi siap mami. Saya bilang, kau macan ompong juga rupanya ya. Tadi istrimu gak ada, kau ngomel kayak kau yang paling jagoan. Istrimu cuma bilang, papi siap mami. Katanya kan. Ya. Jadi apa? Kalau dua-dua berisik gak bisa dengar. Ya. Jadi kekosongan itu bukan karena tidak ada Tuhan dalam diri saudara. Tetapi kekosongan itu adalah ruang untuk apa? Tuhan mau bicara sama kita. Nextnya deh. Yang ketiga, karena diam mengajari kita menyerahkan, bukan mengontrol. Kan kalau orang yang banyak ngomong itu kan kecenderungannya mau mengendalikan, saudara. Betul ya? Ini setuju atau enggak ya? Kalaupun saudara enggak setuju, ya enggak apa-apa. Tapi itu faktanya. Orang yang banyak ngomong itu cenderung akan apa? Mengendalikan. Jadi kalau kita mengurangi bicara kita, mengurangi percakapan itu artinya saudara sudah mulai menyerah. Nah ini kan dalam konteks saya dengan Tuhan. Kalau saya sudah mulai mengurangi bicara saya, itu berarti saudara sudah mulai apa? Menyerah sama Tuhan. Ya. Yang parah itu sudah salah pun masih ngotot. Ya ini. Ya. Udah salah masih ngotot. Kenapa? Karena dia tidak mau dikendalikan orang. Dia udah salah tapi masih ngotot terus. Ya. Itu contohnya Anda dan saya di jalanan lawan polisi. Udah tahu salah masih ngotot aja sama saudara polisi. Kenapa? Karena dalam pikiran saudara polisi ini menghentikan saya mau cari duit. Itu aja kan? Padahal Anda sudah salah loh. Ya. Diajari polisi tetap ngotot. Saya tahu Pak, Bapak mau cari duit kan? Kan semua polisi begitu katanya kan. Semua lah dibawa-bawa apa? Itu tandanya saudara tidak mau dikendalikan orang. Ya. Saya berdiam karena itulah momen saya mau menyerahkan apa? Diri saya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku apa? Aku tenang. Ya. Selama Tuhan itu di samping saya tenang. Selama saya, kalau ini anak-anak yang masih kecil, selama papanya ada di sampingnya, tenang gak dia? Tenang. Selama mamanya ada di sampingnya, tenang gak dia? Tenang. Siapapun jadi berani dia. Tapi coba bapaknya pergi. Udah ngumpet semua saudara. Gak berani. Nah bagaimana saya bisa merasakan bahwa selama saya dekat dengan Tuhan itu maka saya akan tenang? Ada hal yang tidak bisa kita perbaiki dengan kata-kata.
hubungan yang retak, pengkhianatan, doa yang belum dijawab. Ketika kau diam, maka kau sekarang menyerahkannya kepada Tuhan. God is in control. Ya. Waktu Yesus itu tidur di buritan kapal, saudara. Diam dan tenanglah. Ini kalimat arahnya kemana? Oke, ke danau, ke laut, ke angin. Ya betul. Tapi arah ini juga kepada ini murid-murid yang berisik nih. Guru, apakah kau tidak peduli kalau kita mati? Sambil nimba air. Sambil goyang-goyang. Berisik. Sementara Yesus lagi apa? Tidur. Tidak mungkin Yesus tenggelam, saudara. Nanti seluruh Alkitab ini harus diganti. Nubuatannya, juru selamat mati tenggelam. Kan nggak bisa. Gak ada. Jadi santai aja kita. Yesus katakan, diam. Nah barulah diam tuh semua. Murid pun apa? Diam. Saat mulut tertutup, kita berhenti berusaha mengatur segalanya. Lalu angkatlah tanganmu untuk berserah, dan disitulah mulai penyembuhannya. Ya, jadi tutup, angkat tangan, proses penyembuhan terjadi. Amin. Tenanglah, percayalah, dan serahkanlah. Seorang yang tenggelam tidak akan pernah selamat kalau yang tenggelam itu selalu meronta-ronta melawan tim penyelamat yang datang. Betul, setuju ya? Iya. Tuhan tidak akan bisa selamatkan kita kalau Anda terus meronta-ronta melawan. Lebih bagus menyerah saja. Selesai persoalan. Ya. Dan tim penyelamat akan lebih mudah mengangkat saudara dari dalam air. Karena Anda sudah apa? Menyerah. I surrender all. All lo ya. I surrender 50%. Nah, semua. Ya, semua beban kehidupan ini. Next ya. Oke, ini ada beberapa ayat-ayat. Kita berdiam diri bukan berarti lemah, tapi tanda apa? Anda orang yang bijaksana. Ya. Yang pertama, Yakobus 1:19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk apa? Berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kalau kita mau marah, Mami, saya mau marah. Siap. Sebelumnya mari kita berdoa. Gak jadi. Kenapa? Kemarahanmu sampaikan dalam doa. Tuhan, istriku ini kadang-kadang Tuhan tidak mengerti perasaanku Tuhan. Sampaikan aja. Kan berdoa kita. Ya. Cepat untuk apa? Mendengar, lambat untuk berkata-kata. Amsal 11 ayat 12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai justru dia berdiam diri. Kalau dalam rapat-rapat ada orang yang berdiam, jangan Anda anggap dia bodoh, Pak. Dia sedang menghitung semua ini. Dia sedang mengamati semua ini. Dan akhirnya dia tiba kepada sebuah kesimpulan. Di ujung nanti dia baru ngomong. Kamu itu saya gaji dari tadi, diem aja. Rapat udah 3 jam, diem aja kerjanya. Bukan Pak, saya ngitung loh Pak. Semua yang diomongkan ini saya hitung semua Pak. Belum lagi pakai mesin AI lagi, dimasukkan lagi. Lalu keluar kesimpulan. Tuh, canggih kan? Nah, justru orang yang pandai itu apa? Dia berdiam. Tong kosong. Jadi kalau dalam rapat banyak ngomong. Ingat-ingat ada tong kosong. Amsal 17:28, juga orang bodoh. Nih, orang bodoh sekalipun akan disangka bijak kalau ia apa? Berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia apa? Orang bodoh sekalipun kalau berdiam dengan mata tajam, oh ini orang pintar. Tajam mata. Padahal sebenarnya kosong juga ini ya. Tapi apa? Itu kata Alkitab, saya tidak karang Pak. Itu bunyinya begitu. Orang bodoh sekalipun kalau dia berdiam, itu dianggap pintar sama orang. Tapi orang pintar sekalipun kalau banyak omong, justru dianggap apa? Kosong, bodoh.
Ini prinsip di Alkitab tentang bagaimana kita harus berdiam. Itu sebabnya Raja Salomo katakan, ada waktu untuk apa? Merobek, menjahit, berdiam, berbicara. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Semua ada waktunya. Ya, nggak bisa semua dilakukan bersama-sama. Bagaimana ke rumah duka sambil menangis, sambil tertawa? Nggak ada itu Pak. Nangis dulu, keluar rumah duka, ketawa dikit. Nggak bisa digabung dalam waktu yang sama. Ada masing-masing apanya? Waktu yang harus kita pahami. Nah oleh sebab itu kenapa kita, nextnya, kenapa kita perlu berdiam? Yang pertama, diam itu untuk mendengarkan siapa? Mendengarkan Tuhan. Ya, setuju ya? Amin ya. Diam itu untuk mendengarkan siapa? Mendengarkan Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 1 Raja 19:12, diam. Sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Tuhan sering gak bicara lewat yang heboh. Tapi lewat apa? Keheningan. Yang kedua, diam untuk menahan diri dan menjadi apa? Bijaksana. Pernahkah saudara melihat orang membaca buku sambil musiknya kencang-kencang? Enggak. Walaupun ada. Ya, ada teman saya dulu belajar matematika sampai pakai musik. Tapi belajar matematika. Masuk juga sedikit. Ya, ya nggak bisa saudara. Gimana caranya? Otak ke sini, ya, mata ke buku, nggak bisa. Gimana caranya? Ya, sedikit masuknya, makanya ujiannya jelek terus, ya kan? Diam itu menahan diri dan menjadi apa? Menjadi bijaksana. Selanjutnya, diam itu untuk belajar percaya dan menyerah. Selanjutnya yang keempat, diamlah saat orang lain sedang apa? Sedang terluka. Diam aja. Dengan kau hadir, maka itu akan terjadi. Baik, penutupnya, aplikasinya kan? Teorinya sudah dapat, dasar Alkitabnya sudah dapat, sekarang aplikasinya apa? Kenapa kita perlu diam selanjutnya? Jadi kapan diam lebih menyembuhkan dari kata-kata? Kapan itu waktu? Yang pertama, saat orang lain berduka. Duduklah, bawakanlah air minum untuknya. Jangan mulai berceramah, kehadiranmu sudah sebuah khotbah buatnya. Mungkin Anda hanya menawarkan kue tisu aja karena mungkin nangisnya luar biasa, ya. Jangan begini, ini tisu. Jangan kau nangis-nangis, kayak nggak beriman kau. Ya kan? Ini apa saudara? Namanya orang ada yang meninggal, biarin aja dia nangis. Udah, yang penting jangan sampai guling-guling di lantai itu aja. Ya kan? Itulah yang maksud Paulus. Jangan Anda berduka seperti orang yang tidak beriman, yang tidak percaya akan adanya apa? Kebangkitan. Itunya maksud Paulus. Tapi kalau nangis, biar aja dia nangis. Ya. Itu contoh aplikasi. Berdiamlah ketika ada duka cita terjadi, tapi buat satu tindakan sederhana buat dia. Yang kedua, jadi kapan saya harus diam? Saat kita marah. Menurut penelitian, 10 detik bisa menyelamatkan 10 tahun penyesalanmu. Ya. Nahan 10 detik itu bisa menyelamatkan 10 tahun penyesalan kalau seandainya kau ucapkan sesuatu tanpa menahan 10 detik itu. Karena mungkin dalam 10 detik itu akan ada peluru yang kau ucapkan yang itu akan menyayat hatinya 10 tahun lamanya. Jadi apa? Berdiam. Kadang-kadang anak-anak ini saudara-saudara enggak perlu diomelin. Anda diam aja dia, pasti bingung dia. Kenapa papi diam? Papi kenapa diam? Jadi aku harus diam juga papi. Ya, udah gini-gini aja kita ngangguk-ngangguk aja. Dia pasti bingung kenapa papi diam. Berarti ada sesuatu yang enggak pas terjadi. Daripada
1000 kalimat yang kita ucapkan dan akhirnya akan tergoreslah itu di hati anakmu. 10 tahun belum tentu hilang. Yang ketiga, kapanlah waktu yang terbaik untuk kita diam agar kita disembuhkan? Saat kita menunggu Tuhan. Berhentilah bertanya sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Tapi mulailah dengarkan kalimat aku di sini, kata Tuhan. Ya. Saudara, dunia butuh lebih banyak pendengar daripada apa? Pembicara. Butuh lebih banyak orang yang berani diam bersama daripada buru-buru kasih apa? Kasih solusi. Nah, dengan demikian kita harus punya keimanan bahwa proses penyembuhan itu akan terjadi. Ya, baik perjamuan secara sosial, tapi terlebih dari siapa? Dari Tuhan. Kadang-kadang hubungan kita itu tidak bisa tersembuhkan, saudara. Ya, karena mungkin apa? Orang itu tidak mau mengerti, tapi kita sudah maafkan. Gitu ya. Tapi yang terutama adalah penyembuhan dari siapa? Dari Tuhan. Luka sakit hati, kecewa sama orang, itu semua bisa sembuh kalau Tuhan yang buat. Ya. 3 hari yang lalu istri saya dapat WA. WA ini tidak dibaca-baca selama 3 hari. Kenapa? Karena orang yang me-WA istri saya ini pernah menjelek-jelekkan istri saya. Lalu saya bilang, bukalah mami. Enggak, malas katanya gitu. Buka aja lah, siapa tahu kebakaran atau apa kan. Enggak tahu kita kan. Akhirnya dibuka lah, yang buka kan ibu pendeta jemaat saya. Karena lagi berdua gitu, Bu pendeta bukain deh isinya apa. Saya takut nanti kalimatnya apa. Kasar lagi. Nah, ibu pendeta jemaat bukakan. Ibu Pardosi, ini kalimat minta maaf loh katanya. Hah? Betulan katanya. Iya, nih ku bacain ya katanya. Saya minta maaf ya selama ini sudah menjelek-jelekkan ibu pendeta, bahkan di media sosial dan lain sebagainya. Terus datang istri saya, gimana Pi? Udahlah, biarlah Tuhan mengampuni dia. Ya, karena penyembuhan itu lebih utama dari mana? Dari Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni dia. Ya. Jadi saudara-saudara, kadang tidak perlu direspon juga. Doakan saja supaya Tuhan apa? Ampuni dia. Proses penyembuhan yang terutama datang dari siapa? Dari Tuhan. Oleh sebab itu, serahkanlah diri kita sama Tuhan. Anda berdiam, tapi jangan lupa baca Alkitabnya. Karena inilah proses Tuhan bicara kepada siapa? Kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tahu mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang gelisah hidupnya, sedang ada persoalan dalam rumah tangga dengan suami, dengan istri atau anak-anak, atau bahkan mungkin ada gangguan kesehatan yang terus ada dalam tubuh kita. Mungkin sakit itu Tuhan izinkan seperti Ayub, tapi ingatlah, kalau kita berdiam, maka kita boleh dengar apa yang Tuhan inginkan bagi masing-masing kita. Kiranya Tuhan memberkati. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya, Dia berikan pertolongan meski jalan